semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk pergerakan dari EURUSD. Ya, terlihat di sini EURUSD berhasil memantul di area supportnya dia ya. Dari support yang cukup kuat yaitu di harga 1724-an. Ya, kurang lebih segitu. Dan saat ini kita bisa lihat bahwa kenaikan dia ini cukup banyak, cuma masih tertekan. Di sini kita perhatikan juga EURUSD ini cenderung membentuk doji ya. Dan pergerakannya hari ini pun kalau saya perhatikan naik turunnya dalam range tertentu doang. Kenapa? Ini sebenarnya si buyer ini ceritanya sudah menguasai pasar. Cuma masih bingung harganya tuh mau dinaikin ke berapa atau mau lanjut diturunin lagi. Makanya candlenya membentuk candle hijau yang pendek, tapi sini ada dua sumbu atas dan bawah. Kalau dia mau konfirmasi naik, dia besoknya harus candle hijau lagi, baru dia konfirmasi untuk naik. Tapi kalau misalkan besok candle merah, ya berarti dia melanjutkan penurunannya. Oke, di sini langsung aja kita jelaskan, masuk ke analisanya di candle 4 jam. Di candle 4 jam ini saya akan buka dulu analisanya untuk yang kemarin. Nah, untuk yang kemarin analisanya kan saya perhatikan dia itu selama bertahan di base yang di kuning ini kan ada base yang kuning nih. Nah, selama dia bertahan di sini otomatis pergerakannya masih cenderung naik ya, dan ternyata hari ini benar saja dia berhasil bertahan di base yang kuning dan cenderung naik. Jadi saya juga ada menyarankan bahwa kalau ingin posisi buy pun kita lebih baik tunggu di base yang kuning ini, karena setelah dia menjaga base ini dan dia ke sini melakukan retest, otomatis dia target selanjutnya itu ada di base yang kuning. Penjelasan ini ada pada video mingguan ya, nanti akan saya taruh videonya di pojok kanan atas. Jadi bagi yang belum nonton atau sejenisnya bisa ditonton kembali videonya. Ya, untuk saat ini pergerakan si EURUSD masih cenderung tertahan di area 17394. Dia tidak akan dapat melanjutkan kenaikannya kalau dia masih tertahan di resistance ini. Ini pergerakannya masih cenderung sideways antara dia di 17246 sampai 17394. Jadi sebenarnya si EURUSD ini masih menunggu berita besok ya, yang the Fed itu. Kalau misalkan kita udah tahu beritanya, pasti kita juga lebih clear ya untuk arahnya. Apakah dia mau melanjutkan kenaikan atau penurunan kembali. Kalau dia melanjutkan penurunannya, berarti next target dia itu ada di daerah-daerah sini. Ya, untuk next target dia di daerah sini. Tapi kalau dia ingin melanjutkan kenaikan, ya maka next target dia itu ada di daerah sini. Jadi dia harus nembus ini dulu, baru dia bisa ke base yang ini kembali. Sebelum dia bisa menembus sini dan juga tren lainnya, otomatis dia masih belum bisa menembus untuk masuk kembali ke base yang ini. Nah, karena dia masih mengikuti mega trendnya yaitu adalah downtrend. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa sebenarnya kita harus lebih fokus ke sell, cuma karena kan di sini dia sudah berada di demand areanya, makanya saya juga fokuskan untuk buy di daerah sini, tapi hanya untuk daerah sini saja. Selebihnya kalau untuk daerah di luar kota kuning ini kita jangan pernah fokus untuk buy kembali, karena akan cukup beresiko. Oke, di sini kita langsung lanjut lagi ke candle 1 jam. Di candle 1 jam kita bisa perhatikan juga bahwa pergerakan dia setelah bertahan di atas demand zone ini, ya, pergerakannya cenderung sideways sampai dia bisa menembus garis si 17300, baru dia bisa naik kembali ke 17394. Jadi kalau yang mau setup scalping sebenarnya begini, bisa menggunakan setup ini. Kalau yang mau long term itu berarti kita yang memakai demand zone ini dengan patokan di sini. Cuma kalau saat ini saya tidak sarankan untuk long term, karena market yang masih sideways dan masih banyak sentimen-sentimen yang high pressure untuk besok. Jadi besok sebenarnya merupakan
harian cukup penting untuk si EURUSD ini dan juga pair mata uang yang ada di pasangan USD-nya untuk melihat pergerakan selanjutnya itu bagaimana. Jadi kalau udah begini, kalau di sini lebih baik wait and see dulu karena ada kemungkinan besar harga dinaikin ke atas lagi atau diturunin kembali. Jadi kita bisa fokus di sini saja. Jadi jangan terlalu banyak menangkap pergerakan market. Kita hanya menangkap pergerakan market yang kira-kira membawa tren yang cukup besar atau cukup kuat saja. Nah, kalau di sini di candle 30-nya kita bisa perhatikan bahwa harga sudah beberapa kali mencoba menembusnya ya. Menembus daerah sini cuma masih gagal. Ya udah 1, 2, 3. Jadi udah 3 kali ya. Ini dia mendekatin doang nih. Ini yang ketiganya dan masih belum terlihat bisa close di atas garis sini. Sehingga harga masih belum bisa dikatakan untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi di sini bisa saja dia sideway kembali. Ya sideway dulu, ya kan, sambil menunggu berita besok ya. Mungkin ada kesini-sini atau kesini-sini sideway-nya. Jadi ketika besok beritanya udah muncul atau udah jadi, udah ada ya beritanya dan kita udah tahu hasilnya gimana, otomatis itu akan mempengaruhi pergerakan EURUSD ini baik ke atas ataupun ke bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk update dari EURUSD ini. Jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Karena masukan dan juga pendapat kalian itu sangat berharga untuk saya dalam membangun channel ini supaya si channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.